Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nuni Mutmainnah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi pada salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Saya memilih perusahaan Sido Muncul karena perusahaan ini memiliki rantai pasok yang sangat menarik, mulai dari pengadaan bahan baku herbal, proses produksi yang sudah modern, hingga distribusi produknya yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana Sido Muncul itu melakukan pengadaan bahan baku, bagaimana strategi distribusi yang digunakan, serta moda transportasi apa yang mendukung kelancaran alur distribusinya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan analisis pengadaan. Apa sih itu pengadaan? Dari yang saya baca, definisi pengadaan menurut Chartered Institute of Procurement Supply atau CIPS, pengadaan itu adalah proses siklus penuh pengadaan barang atau jasa dari titik permintaan hingga penerimaan, yang dimana dia bertujuan untuk menurunkan biaya serta meningkatkan nilai. Jadi pengadaan ini dia menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan produksi perusahaan serta meningkatkan efisiensi dan nilai rantai pasok. Nah, adapun peran strategis dari pengadaan, yang pertama yaitu biaya. Jadi pengadaan menurunkan biaya pembelian dan juga biaya logistik. Yang kedua, kualitas. Jadi pengadaan itu berperan dalam menjamin mutu produk untuk bisa digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pengiriman. Jadi pengadaan itu memastikan produk itu dikirim dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Jadi pengadaan itu harus bisa fleksibel atau harus bisa beradaptasi atau harus bisa menerima permintaan pasar yang berubah-ubah. Yang terakhir yaitu inovasi. Jadi pengadaan itu harus bisa melakukan inovasi. Jadi dia juga bisa melakukan kolaborasi dari berbagai pihak agar bisa mendapatkan inovasi produk yang lebih baik atau yang lebih terbaru. Untuk pemilihan supplier, perusahaan Sido Muncul menerapkan proses pemilihan supplier secara sistematis untuk memastikan kualitas bahan baku dan material tetap konsisten. Alur pemilihan supplier Sido Muncul itu bersumber dari perusahaannya sendiri. Jadi, website perusahaan Sido Muncul itu memberikan gambaran bagaimana alur pemilihan supplier perusahaan mereka. Adapun alurnya sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat yang pertama dilakukan yaitu perusahaan mengumpulkan calon pemasok yang potensial dari daftar pemasok dan referensi lain. Kemudian melakukan seleksi awal pemasok. Jadi, tim procurement dan quality assurance itu melakukan seleksi melalui audit, pemeriksaan sampel bahan baku, serta menilai dokumen pendukung pemasok seperti sertifikasi atau dokumen rekomendasi lainnya. Kemudian setelah melakukan seleksi pastinya akan ada keputusan. Jadi keputusannya itu ada dua, diterima atau ditolak. Jika tidak memenuhi kriteria, maka pemasok itu akan ditolak. Jika memenuhi kriteria pemilihan, pemasok atau supplier itu dimasukkan ke dalam daftar pemasok terpilih. Setelah itu melakukan evaluasi tahunan. Jadi pemasok yang sudah terpilih itu akan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan kualitas dan performanya tetap stabil. Kemudian melakukan pembinaan dan perbaikan pemasok. Jika kinerja pemasok kurang baik, Sido Muncul memberikan umpan balik dan pendampingan agar pemasok bisa memperbaiki kualitasnya. Kemudian menetapkan pemasok tetap. Nah, setelah evaluasi tahunannya kinerja pemasok dinilai baik, pemasok tetap dipertahankan sebagai mitra resmi perusahaan. Hubungan antara pengadaan, distribusi, dan transportasi dalam menciptakan efisiensi rantai pasok ialah
Pengadaan atau pembelian memastikan perusahaan punya semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Jika pembelian lancar, distribusi juga jadi lebih mudah. Kemudian, distribusi atau penyaluran memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan tepat. Tapi distribusi butuh bahan yang sudah dibeli dan juga butuh transportasi yang baik. Sedangkan transportasi atau pengangkutan membantu memindahkan bahan-bahan dari tempat pembelian ke pabrik, lalu memindahkan produk jadi ke pelanggan. Transportasi ini jadi jembatan antara pembelian dan penyaluran. Intinya, ketiga ini saling berhubungan erat. Kalau salah satunya bermasalah, yang lain juga kena imbasnya. Berdasarkan pembahasan analisis pengadaan, strategi distribusi yang paling sesuai dengan perusahaan Sido muncul, yaitu strategi distribusi tidak langsung. Karena cara ini membuat produk mereka lebih cepat dan lebih mudah sampai ke banyak daerah melalui distributor dan toko-toko. Selain itu, metode ini juga lebih hemat biaya karena perusahaan tidak perlu mengurus pengiriman, gudang, dan jaringan penjualan sendiri. Dengan begitu, Sido muncul bisa fokus menjaga kualitas dan produksi jamu serta obatnya. Namun, distribusi tidak langsung itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, jangkauan pasarnya lebih luas, proses distribusinya lebih cepat, biaya lebih efisien, dan perusahaan bisa memanfaatkan keahlian distributor yang sudah berpengalaman. Sedangkan kekurangannya, perusahaan jadi kurang bisa mengontrol harga dan tampilan produk di toko, harus bergantung pada kinerja distributor, serta umpan balik dari konsumen tidak langsung sampai ke perusahaan. Maka dari itu, yang paling sesuai menurut saya yaitu distribusi tidak langsung. Jadi Sido muncul bisa melakukan promosi atau iklan di TV guna memperluas jangkauan masyarakat. Moda transportasi utama Sido muncul yaitu darat. Daratlah yang paling banyak dipakai buat kirim barang ke seluruh Indonesia. Kenapa pakai transportasi darat? Yang pertama, bisa kemana-mana. Bisa sampai ke daerah pelosok. Kedua, langsung sampai. Barang bisa langsung diantar ke toko atau distributor. Yang ketiga, kita yang ngatur. Jadwal dan rute pengiriman kita yang pegang kendali. Kekurangannya transportasi darat, yang pertama lumayan mahal. Kirim barang jauh atau ke daerah susah bisa bikin ongkos membengkak. Yang kedua, agak lama. Sampainya lebih lama dibanding pakai pesawat atau kereta. Yang ketiga, muatannya terbatas. Truk atau mobil tidak bisa bawa sebanyak kereta, kapal atau pesawat. Yang keempat, bisa telat. Macet, jalan rusak, atau cuaca jelek bisa bikin pengiriman terlambat. Intinya, Sido muncul paling sering pakai transportasi darat karena fleksibel, tapi ada juga kendala biaya dan waktu yang perlu diatasi.